Di pagi hari di Satsumi, kami siap untuk memulai. Dengan buku di tangan kami, petualangan baru dimulai. Membaca dan lanjut ke budaya positif ya. Yang ketiga, kita akan lanjutkan ke budaya positif. Kebetulan Pak Firman mengikuti kegiatan CGP. Dia ada tugas yang memang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu di lingkungan sekolah kita. Judulnya tentang budaya positif. Burung merpati terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Budaya positif kita tinggi untuk masa depan generasi. Dapat dari mana itu Bapak? Dari Juminai bagus. Itu saja Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut saja ke Pak Firman. Mangga itu kami persilakan waktunya untuk Pak Firman. Terima kasih. Saya turun ke bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah sedikitnya mungkin pernah mendengar kata AI, ya, atau mungkin pernah menggunakan AI tapi tidak tanpa kita sadari, gitu kan. Jadi perbedaan antara Google dan AI itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau Google Search itu sebuah mesin pencari. Nah, jadi ibaratnya Google Search itu ibaratnya sebuah baskom berisi informasi-informasi. Nah, sementara AI ini satu aplikasi yang bisa menggenerate secara unik dari hasil pertanyaan Bapak Ibu, atau bisa dibilang asisten pribadi Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan bingung pengen misalkan belajar bahasa Korea, bisa dengan menggunakan AI, ya. Banyak AI di luar sana ya, yang paling sering digunakan yaitu Google Bard, lalu Google Gemini yang baru ini ya. Sebenarnya Gemini itu versi yang diupgrade dari Google Bard. Lalu yang kedua ada ChatGPT. Nah, perbedaannya apa? Keduanya hampir sama. Hanya saja ChatGPT itu sekarang berbayar, ya. Kalau Gemini kita bisa gunakannya secara gratis dengan menggunakan akun Belajar ID. Nanti Bapak Ibu yang mau praktek langsung, mungkin kita sambil santai, sambil ngopi-ngopi atau nyemil-nyemil di lain kesempatan. Oke, berlanjut ke modul 1.4, menyebarkan pemahaman budaya positif. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika ada DLMS ya, ketika saya buka gitu kan, aksi nyata menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya kira bisa foto-foto aja. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di situ ada poin-poin penilaian yang harus yang menjadi menjadi concern untuk kami sebagai peserta CGP. Nah, penilaiannya apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama katanya full video selama minimal 1 jam berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Lalu yang kedua harus harus mengaktifkan interaksi ketika berdiskusi. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu, karena ini videonya full direkam, jadi kita santai saja, tak perlu tegang-tegang. Dan mungkin modul 1.4 ini adalah modul terakhir saya di modul 1 tentang pemahaman pemahaman Ki Hajar Dewantara, ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan kali ini memahami budaya positif menurut modul 1.4 ya. Karena mungkin Bapak Ibu dan sekolah ini sudah budaya positifnya yang sudah unggul seperti visi misi kita. Nah, Bapak Ibu, biar tidak tegang, Bapak Ibu, kita lakukan sedikit permainan. Ya, Bapak Ibu sekarang boleh saling berhadapan-hadapan. Boleh saling berhadapan-hadapan. Saling berhadapan-hadapan. Kalau cukup sepertinya saya malah jadi nervous. Saling berhadapan-hadapan, Bapak Ibu.
siap dengan rekan yang ada di samping. Boleh berdiri, boleh berdiri. Biar aura positif kita lebih keluar, Bapak Ibu. Oke, boleh berdiri. Ya. Seperti yang tampil di situ, kita senyum selama 30 detik. Ya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu, silahkan tersenyum dan melihat rekan yang di depannya. Tersenyum. Oke, dalam hitungan ketiga, silahkan fokus tersenyum. 1, 2, 3. Ya, tersenyum dulu. Tersenyum, Dede. Tersenyum, Dede. Udah deh, tersenyum. Udah deh, paparlan, tersenyum, paparlan. Tersenyum. Wani, tersenyum, Wani. Senyumnya mana? Nah, seperti itu. Senyumnya, nah senyum manisnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh silakan Bapak Ibu duduk kembali. Senyum. Boleh tersenyum 5 cm lah. Yang penting mah jangan ngangkat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Gimana perasaan Bapak Ibu setelah senyum 30 detik? Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagianya ningali teman ribu senyum. Oke. Oke. Ya. Untuk memulai kesepakatan kali ini, kita sepakati dulu ya. Sepakati dulu diskusi kita kali ini. Kita saling menghargai siapapun. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Menjadi pendengar yang baik. Setuju Bapak Ibu? Boleh makan dan minum? Boleh kalau ada ya. Tapi tertib ya. Tapi dengan tertib. Apalagi mungkin Bapak Ibu mau menambahkan untuk kesepakatan kegiatan hari ini? Atau sudah cukup? Pulang cepat, setuju? Setuju. Saya pun ingin pulang cepat. Oke, kita setuju. Nah, untuk memulai Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, guru itu katanya diibaratkan sebagai seorang petani, katanya Bapak Ibu. Petani itu memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi intinya seorang guru itu atau seorang petani tidak akan semena-mena misalkan sekarang waktunya panen padi tapi dipaksa untuk panen jagung, kan itu tidak mungkin ya. Atau misalkan benih kacang tidak bisa dipaksakan menjadi benih waluh misalkan ya, jadinya waluh. Nah seperti itu. Lalu juga sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang positif ya, menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik ya, yang menjadikan apa, karakter murid tumbuh dengan seimbang atau dengan baik. Nah, untuk menjelaskan karakter peserta didik, nah kira-kira Bapak Ibu bagaimana menciptakan suasana positif di sekolah? Ada yang mau? Gimana? Oke. Untuk menciptakan suasana positif, Ibu Rizka mendengarkan apa yang jadi kemauan peserta didik seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Memfasilitasi kebutuhan murid. Memfasilitasi kebutuhan. Ada lagi? Ada lagi?
suasana positif di kelas atau di lingkungan sekolah. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Ya, banyak ice breaking. Nah, banyak ice breaking. Ada lagi? Keyakinan kelas. Ramah. 5S. Nah, betul. Nah, penerapan tadi ya, apakah sudah diterapkan efektif atau bagaimana? Apakah 5S kita perlu dikembangkan atau diperbaiki Bapak Ibu? Perlu direalisasi ya. Intinya harus lebih apa ya? Kita lebih banyak praktekan ya. Ulang ketika ada anak yang salah langsung dicarikan. Nah, itu kan mungkin salah cina menurut modul mas salah cina itu ya. Nah, di sini kita akan pelajari. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya. Kalau di Jejer Bea sekarang mungkin akan memakan waktu sekitar 4 jam mungkinnya menjadi workshop gitu. Jadi di sini akan kita singkat saja Bapak Ibu. Ya, sesi 1 tentang disiplin positif itu apa? Lalu ada nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi. Nah, apa sih disiplin positif teh Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu yakini? Disiplin positif itu seperti apa sih kira-kira? Disiplin positif. Disiplin untuk melakukan hal yang baik. Betul Bapak Ibu. Melakukan hal baik ya. Mau guru atau siswa ya, melakukan hal-hal baik. Apalagi Bapak Ibu kira-kira? Taat aturan. Ada lagi? Disiplin waktu. Apa? Tertib pada aturan. Boleh. Ada lagi? Nah, itu ya, tujuannya positif itu lebih ke disiplin diri ya. Disiplin diri yang muncul dari dalam diri siswa ya. Nah, motivasinya jadi itu untuk membangun motivasinya gitu kan. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa cina Bu nilai-nilai kebajikan? Ada lagi kata baru nih. Kira-kira? Kejujuran. Ada lagi? Keadilan, tanggung jawab, kebebasan, freedom. Ada lagi? Banyak ya nilai-nilai kebajikan deh. Nah, dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, ayo kita explain lagi. Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berayat mulia, berkebinekaan global, gotong Ayo Bu Reni. kreatif dan bernalar kritis. Oh, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Gitu ya. Nah, oke, untuk menumbuhkan ya rasa profil pelajar Pancasila itu memerlukan motivasi. Nah, motivasi itu ada 2 katanya Bapak Ibu, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, atau eksternal dan internal gitu ya. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana yang intrinsik, mana yang ekstrinsik? Intrinsik yang mana Bapak Ibu? Yang sadar ya. Kesadaran. Kita tanpa ada paksaan. Kesadaran diri kita tanpa ada paksaan. Lalu yang ekstrinsik yang mana kira-kira Bapak Ibu? Mendapat imbalan. Ya, yang ke-1 dan kedua ya. Gitu. Jadi karena ada imbalan, misalkan anak dikasih permen misalkan untuk melakukan sesuatu, itu kan merupakan motivasi ekstrinsik. Gitu. Jadi belum ada kesadaran dari dalam dirinya. Oh, saya tuh harus misalkan harus memungut sampah nih yang terlihat. Nah, itu kan merupakan motivasi intrinsik. Nah, untuk
menumbuhkan motivasi intrinsik, katanya Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah. Ada yang sudah membuat, saya yakin semua sudah membuat, ya. Sudah membuat ya Bapak Ibu ya. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan kita yang semena-mena membuat aturan, tapi mengajak peserta didik dalam hal apa? Dalam hal membuat aturan tadi, gitu. Jadi kalau misalkan anak diajak, katanya, anak diajak untuk membuat peraturan, mereka akan bertanggung jawab terhadap aturan itu, karena mereka merasa dihargai, katanya, gitu Bu. Itu bagaimana cara membuat keyakinan sekolah atau kelas? Ini sudah Bapak Ibu pasti paham ya. Itu menggunakan bahasa yang sederhana, lalu apa? Menggunakan kalimat yang positif. Lalu langkah-langkahnya meminta siswa untuk menulis keyakinannya, ya bisa pakai kertas post-it ya, atau bisa menggunakan cara lain mungkin Bapak Ibu ya. Membahas gitu kan, kita kelompokkan, kita pilih-pilih ya, yang mana yang sama kategorinya gitu kan. Lalu kita mengubah keyakinan misalkan dari kata jangan menjadi misalkan jangan membuang sampah di kelas misalkan, ya kan, kita ubah ke positif, buanglah sampah pada tempatnya. Bapak Ibu pasti sudah paham lah. Lalu kita sepakati bersama ya. Takutnya ada mungkin 1 atau 2 siswa yang masih merasa tidak pas dengan, tidak cocok atau tidak setuju dengan keyakinan yang dibuat. Jadi kesimpulannya gitu kan, sesi 1 itu ada disiplin positif, motivasi, dan keyakinan sekolah. Ya, disiplin positif itu harus mengacu katanya pada profil pelajar Pancasila gitu, dan diharapkan menumbuhkan budaya positif dari diri sendiri itu dengan membuat apa tadi, keyakinan kelas seperti itu. Lalu kita masuk ke sesi 2. Ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Saya ingin tanya, Bu Reni, ya, Bu Reni ini pengennya seperti apa sih? Pengen Diperhatikan. Ada apa lagi? Disayang. Oh, diajak shopping. Ada lagi? Diberi uang yang banyak. Kalau Pak Jai mungkin pengen diapain Pak Jai? Hidup nyaman. Hidup nyaman, ya kan? Kalau mungkin Bu Haji pengen seperti apa? Kok nggak jawab pengen nyaman mungkin ya? Pengen nyaman, hidup tentram, pengen healing. Kuneng mau pengen healing. Ya kan? Ada lagi pengen apa sih kita teh sebagai manusia teh? Bahagia ya. Sama peserta didik juga ingin bahagia gitu kan. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan dasar manusia. Karena ada 5 ya. Yang pertama tadi bertahan hidup ya, ketika lapar atau haus mereka pasti membutuhkan makanan, minum. Lalu kasih sayang dan rasa diterima seperti tadi Bu Reni, dicintai, dijajani, disopingi dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada penguasaan, ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan gitu. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu, ya. Coba Bapak Ibu tolong disimak. 90 deh. Apakah ada yang namanya Tatang? Ada ini. Ya, jadi ceritanya Ibu Anita ada Bu Tatang, Bu Anita ya, sedang seorang guru wali kelas 9X, bukan 910 ya. 9X sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tatang.
Beberapa anak telah mengeluhkan Tatang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi culamitan Bapak Ibu si Tatang. Apakah ada di kita Bapak Ibu? Ada ya, paksa ya. Jadi guru juga ada ya. Berarti, nah kira-kira menghadapi situasi seperti ini Bapak Ibu, ya, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira? Diberi nasihat. Apalagi Bapak Ibu? Diberi makanan. Iya. Apalagi Bapak Ibu? Dipanggil, diajak ngobrol. Digali alasannya, katanya. Betul sekali ya. Jadi kita gali dulu alasan si Tatang ini culamitan itu kenapa sih? Ya, ya kan? Nah, kalau misalkan alasan Tatang itu lapar, kalau misalkan lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau misalkan dia merasa senang ketika temannya ingin memperhatikan, ya, ketika Tatang tadi ngambil makanan temannya gitu, lalu akhirnya si Tatang itu dipanggil ke guru, dipanggil guru BK gitu kan. Mereka dia si Tatang ini jadi dipanggil kesiswaan, dipanggil kepala sekolah gitu. Cuma gara-gara nyomot makanan temennya. Nah itu artinya dia jadi perhatian, jadi pusat perhatian. Mungkin di rumahnya dia itu kurang perhatian, ya, yang artinya kebutuhan dasarnya rasa sayang ya, rasa diterima. Lalu kalau misalkan alasan Tatang, dia bangga kalau misalkan teman-temannya menuruti keinginannya, ya. Nah, jadi egois, jadi merasa dia itu paling wah, itu paling hebat. Nah, jadi jeker. Nah, berarti dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa apa? Kekuasaan. Gitu. Ya. Gitu. Nah, bagaimana untuk menyikapinya? Bisa saja kan kita si Cicam jadikan ketua kelas, ya kan? Diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, merasa bosan, ya kan? Yang artinya mungkin dia itu kebebasan ya, dia butuh kebebasan. Seperti contoh misalkan kalau misalkan di pembelajaran anaknya di jam terakhir teh tunduk, gitu kan, suntuk. Nah itu kasih bilang bebas dia. Gitu. Yang berarti apa? Berarti pembelajaran kita harus lebih apa? Lebih bervariasi seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu Bapak Ibu, ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Kade. Ya. Kade. Saya akan share ya. Akan share tabelnya di grup besar. Di sini kurang cukup kayaknya Bu. Lebih lengkapnya di grup besar SMPN 1 Sukaresmi aja ya. Nah, oh iya boleh nanti di share ya. Di Kombel. Nah, sudah masuk ya? Nah, jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum. Contoh misalkan ya, anak teh misal kesiangan ya. Kamu kesiangan langsung push up. Nah, itu berarti guru sebagai penghukum. Ya kan? Kita nggak tahu dulu ya kan? Nggak tahu alasan siswa itu kenapa kalau misalkan kesiangan teh gitu. Lalu
guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya misalkan katanya tuh Bu, kamu mah ayo we ngan kasiangan jadi era waktu ibu teh sebagai wali kelas. Jadi izin ibu teh jadi wali kelas teh. Nah itu berarti guru sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, guru sebagai teman. Cik atulah tatang pemberang wae ya. Mau dijemput sama bapak ya tiap hari. Itu berarti guru sebagai teman ya. Gitu kan. Lalu guru sebagai pemantau. Contohnya misalkan ya, Tata ya, kamu tahu kan jam berapa hari ini masuk? Kamu tahu kan hari ini kegiatan apa yang pertama? Gitu kan. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan pemantau katanya. Lalu sebagai manajer. Nah ini hampir setingkat dengan pemantau tapi dia lebih halus katanya Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah ini saya belum, nah ini nggak kelihatan ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat di tabel 5 tabel posisi kontrol. Di situ ada tahapan-tahapan yang mungkin di bawahnya juga ada yang namanya dampak kepada siswa. Ketika kita menjadi salah satu posisi kontrol itu, efeknya seperti apa ke siswa? Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana nih? Sudah terbuka Bapak Ibu? Sudah. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang menurut Bapak Ibu inginnya sebagai manajer? Ya. Tinggal nulis. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu bisa memahaminya mungkin nanti di lain waktu. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya katanya yang memang seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi lebih halus, lebih dekat dengan siswa, gitu kan? Mendalami apa alasan siswa dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir untuk mengontrol siswa, ya, ketika misalkan siswa itu menyalahi aturan, menyalahi yang tadi kita buat, ya kan, kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, gunakan segitiga restitusi katanya Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama itu menstabilkan identitas katanya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pernah Bapak Ibu? Atau tanpa disadari mungkin ya, tanpa disadari ini semua sudah kita lakukan, tapi hanya saja mungkin baru kali ini, menurut ini namanya segitiga restitusi. Itu. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar untuk mendorong pergeseran anak dari merasa bersalah atau merasa gagal menjadi sukses. Bukan berarti kita membenarkan apa yang mereka salahkan, gitu ya. Gitu. Tapi contoh misalkan ketika menstabilkan identitas, misalkan kesiangan gara-gara main game, ya nggak apa-apa gitu kan. Bapak juga suka kok main game gitu kan. Tapi seperti itu lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Bapak juga sama kok kalau misalkan kamu meminta makanan kepada teman-teman kalau ketika lapar, haus gitu kan, pengen ubud gitu. Saya pasti minta ke Pak Asep gitu, sama seperti itu. Nah itu menstabilkan identitas katanya, kata-katanya seperti itu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa dan lain sebagainya. Mungkin ini yang sering dipakai oleh guru BK mungkin ya, seperti itu ya, gitu kan. Ya nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Sama Bapak Ibu juga, saya juga pernah bersalah, gitu kan, melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, gitu kan. Ini untuk mengakui kebutuhan dasar murid. Jadi di sini kita menggali apa alasan siswa ketika melakukan kesalahan tersebut, seperti itu. Gitu misalkan Tatang, kamu kenapa mengambil makanan yang punya teman?
Tatang kenapa sih kamu teh kesini main? Nah di situ ketika siswa sudah merasa stabil ya, yang langkah pertama itu, insya Allah katanya yang keduanya validasi tindakan yang salah, siswa akan lebih enak untuk mengungkapkan apa alasannya tanpa harus berbohong seperti itu katanya. Karena kemarin juga saya aksi nyata dengan siswa itu di konsep, tapi dengan masalah yang pernah dialami. Memang itu katanya lebih enjoy. Tapi ada juga yang bilang asa diinterogasi Pak, gitu. Tapi lebih enak lagi katanya gitu, lebih enjoy dia ketika mengeluarkan pendapat. Nah, contoh pertanyaannya atau kata-katanya seperti ini. Nah, misalkan Tatang tadi ya, masalahnya tadi meminta makanan dengan paksa. Nah, bisa jadi kan misalkan Tatang kamu kalau misalkan ngambil makanan terus nggak dikasih, bisa aja kamu kan ngambil uangnya, ngambil misalkan HP-nya dijual untuk beli makanan, nah, bisa aja seperti itu. Nah itu kan akan mencari mencari alasan-alasan yang sesuai apa yang dialaminya. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah di sini kata-katanya apa sih yang kita yakini sebagai siswa? Nah ini kembali lagi ke keyakinan tadi, gitu. Mana sih kira-kira menurut Tatang keyakinan yang sudah Tatang langgar seperti itu. Jadi apa yang kita tanyakan akan keluar dari mereka sendiri solusinya seperti itu katanya, gitu. Dan mungkin guru BK sudah pernah sering mungkin ya dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi ya. Jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas atau sekolah atau aturan ya, guru harus mengetahui kebutuhan dasarnya dulu ya kan, dengan tadi menstabilkan identitas, lalu kemudian menempatkan posisi kontrol dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi solusinya tetap nanti keluar dari anak-anak ya. Nah ketika keluar baru kita kuatkan lagi seperti itu ya. Jadi disiplin positif itu harus mendukung budaya yang tumbuh dari dalam diri ya kan, dengan cara apa tadi? Dengan cara bukan keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas. Nah, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita gunakan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu, modul 1.4 T. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Tidak ada ya? Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatere sesuai kesepakatan. Saya kesempatan kita Bapak dan Ibu, kita memang harus berakhir di jam 15, jadi masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang penasaran tentang apa yang dibicarakan oleh Pak Firman, maka masih ada waktu, kita akan sesuaikan dengan jam. Ya kurang lebih 15 menit lagi lah, kita sudah voting 5 menit. Ya, tapi pas ini ya Pak Firman ya, siapa ada yang Ibu mungkin dari BP atau tentang jadinya yang enggak lah, tentang naon aja yang pasti di Komel ini kita aktif untuk saling memberikan masukan atau memberikan mungkin sedikit ya Pak Firman, kalau Bapak dan Ibu belum ada nanti ya nanti saja dia kan layar. Oh iya, saya dulu atau saya dulu ya? Saya dulu ya. Apa yang dibicarakan Pak Firman itu saya pernah mengikuti bukan seminar, sehari kan seminar ya Pak? Webinar tentang kucing. Tentang kucing hampir sama dengan yang dibicarakan Pak Firman. Ternyata di coaching tersebut, terus saya juga pernah kan waktu itu ada Pak Ahid, ada Bu Uci, terus ada yang dari BP, dari SMP Cianjur itu juga hampir sama berkenaan dengan coaching tadi. Jadi memang pendekatan ke anak tidak dulu langsung menyalahkan gitu. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu wali kelas yang berhadapan langsung dengan siswa akan seperti itu nantinya. Jadi tidak langsung maneh teh. Kenapa kalau kok nyalakan Bu Sunda kan dengan Bapak
Habis dia ternyata hari ini tuh nggak bisa. Tapi ya kadang karena saya produk lama ya, pada saat tadi saja saya ngajar di kelas 95, budak teh cari cingeun gitu. Kita di kelompok teh hese ari maneh. Tapi langsung ingat dia sebelumnya kok gitu. Terus selalu ada gitu. Tapi mungkin yang saya pahami juga dari webinar tadi hampir sama dengan apa yang dibicara. Jadi anak itu mengenai Tatang, kebetulan di Sukaresmi nggak ada nama Tatang ya. Kalau yang saya ini nggak ada nama Tatang. Wawan udah pada keren. Wawan gitu. Tapi kalau Tatang itu kebetulan seperti yang Tatang tadi alami itu memang harus dipanggil. Menurut saya webinar ya Pak ya, mungkin berbeda nanti dengan Bapak Ibu. Tatangnya itu dipanggil, kemudian ditanyanya, dan dia yang ngejawab sendiri, dia mencari solusi sendiri. Harus seperti apa? Nah disinilah mungkin ke segitiga restitusi. Jadi sepertinya ke sana arahnya ya. Prostitusi. Nah seperti itu yang saya juga pernah mengikuti, yang memang pada intinya webinar tentang coaching itu sangat mengena sekali bagi kita yang mau berhadapan dengan siswa gitu. Jangan ke siswa, kita berhadapan dengan anak sendiri pun ketika saya belum tahu itu nyasok galak gitu, tapi kadir-kadir ya kepikiran lah gitu. Bukan seperti itu, dan tidak ada jalan solusi yang dengan marah itu solusinya jadi jauh gitu. Tapi dengan pendekatan yang baik ternyata solusinya tidak dapat gitu dengan anak gitu. Ini salah satu untuk anak pribadi, untuk anak sekolah juga akan sama, apalagi itu orang tuanya kan orang lain dengan segala macam latar belakang yang berbeda, Kayak Tatang tadi mungkin kebutuhannya ya yang tidak dicukupi oleh orang tuanya karena memang tidak punya uang misalkan. Itu mungkin Pak Firman, kalau saya kebetulan pas gitu dengan apa yang saya pernah mengikuti webinar tentang coaching ya gitu. Mungkin Ibu Niki, Bangga silakan. Mau pakai ini? Nggak usah Bu, suaranya juga. Apa yang disampaikan Pak Firman luar biasa menarik ya Pak. Ini berarti budaya positif kan Pak seluruhnya, budaya positif yang ada di lingkungan kita. Berarti dari tadi kita kan hanya menitik beratkan kepada anak ya, pada peserta didik. Nah, bagaimana cara kita semua atau terus Pak Firman ketika menghadapi rekan kerja kita yang memang dia tidak peka terhadap yang namanya budaya positif ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya untuk mereka, sedangkan kita banyak sekali solusi-solusi untuk peserta didik. Nah, bagaimana solusi untuk rekan-rekan kerja yang memang dia tidak peka dengan budaya positif di lingkungan kerja kita di sini, karena salah satu faktor sebelum kita ke anak artinya dari kita dulu. Nah, seperti itu kan tadi disebutkan ada budaya senyum, sapa, salam, ramah-ramah. Nah, itu bagaimana ketika ada rekan kerja atau misalnya saya sendiri tidak berperilaku seperti apa yang diharapkan di budaya positif ini. Nah, itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Ada lagi mungkin? Mana sih? Oke, terima kasih Bu Niki untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini juga saya sampaikan kepada pasien, ya, kepada fasilitator, dan jawabannya apa? Kita kembali lagi ke kesadaran masing-masing, ya, yang berarti kita semua harus paham betul apa arti dari budaya positif ini. Gitu. Jadi memang benar-benar kita harus tegakkan, benar-benar kita harus implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di sekolah, yang mungkin diharapkan akan berimbas kepada peserta didik. Jadi kembali lagi ke kesadaran kita sebagai pendidik. Kita itu ingin seperti apa sih? Sekolah kita ini ingin seperti apa sih? Ke situ. Atau apakah kita hanya bekerja saja kah? Atau hanya mungkin nempel nama saja kah?
atau misalkan saya ingin sekolah ini seperti ABC, saya ingin peserta didik saya seperti ABC. Jadi kembali ke situ lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita sama-sama Bapak Ibu membangun budaya positif ini, gitu. Mulai dari kesepakatan guru, kesepakatan atau keyakinan sekolah. Dan mungkin kita belum ada keyakinan sekolah, ya, belum ada keyakinan sekolah atau istilahnya aturan yang dibuat oleh kita bersama. Ya. Di situ sebenarnya visi misi itu harusnya katanya dibangun berdasarkan masukan dari para guru, siswa, orang tua atau komite dan elemen pendidikan lainnya, gitu, mitra lainnya. Jadi visi sekolah itu sudah sebagai cerminan dari aturan, gitu. Nah, mungkin ketika ada satu guru yang seperti tadi masalah Ibu Niki, itu mungkin kebijakan dari kepala sekolah. Pendekatannya seperti apa dengan menggunakan coaching tadi, gitu. Jadi kita harusnya mulai dari awal, mulai dari awal lagi membangun visi-visi bersama atau mereview, mungkin mereview visi-misi kita apakah sudah selaras dengan apa yang kita inginkan. Itu mungkin. Gitu. Jadi kembali kepada kesadaran masing-masing. Apakah sudah puas? Jadi gitu. Berarti kalau kembali pada kesadaran kita, berarti kita nanti tidak boleh egois. Ketika ada anak didik juga yang memang dia ada yang memang dia juga tidak ada kesadaran seperti itu. Nah, itu berarti ya kalau misalnya seperti itu ya balik lagi lah. Jadi kita juga sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan atau beregois gitu kan, sampai nanti marah-marahin anaknya gimana. Kalau memang dari ruang lingkupnya kita juga balik lagi harus ada kesadaran diri kita masing-masing. Ya itu tadi mungkin dibangun tadi betul ya, harus kita ke anak setiap kelas harus ada yang namanya tadi apa tadi? Kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, nah kenapa tidak kita juga sebagai guru diawali dari kita sendiri. Yuk kita bikin kesepakatan kita sebagai seorang guru harus seperti apa. Iya, terima kasih Ibu Niki atas pertanyaan yang masih. Jadi mungkin kita harus mereview ulang ya Bapak Ibu, mereview ulang. Kemarin kita sudah kita sudah, dan mungkin kita sekarang tinggal mengimplementasikannya 5S ini seperti apa di lingkungan sekolah. Itu saja. Mungkin ada lagi? Mulai di gerbang teh Bapak dan Ibu sudah senyum 30 detik. Halo Tatang. Hai Asep. Anak-anak kan merasa bahagia jika seperti itu. Kenapa sih Ibu Niki? Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Masih ada waktu? Gimana boleh? Mau pakainya sesuai udah cukupnya. Jadi Pak, selama ini kan kita meyakini kalau misalkan ada anak yang melanggar tata tertib, katakan di akhirnya itu kita kasih hukuman, karena kita selalu berpikir kalau sudah diberi hukuman anak besok berubah. Nah tadi saya perhatikan di segitiga restitusi hanya sampai mengembalikan keyakinan pribadinya gitu. Apakah ada tindakan hukuman kelanjutan dari sana atau bagaimana? Hukuman atau konsekuensi gitu ya? Sebenarnya saya lupa tadi mencantumkan ada 4 ilusi kontrol guru. Itu saya juga lupa tentang ilusi itu gitu kan. Jadi ada yang saya ingat itu ada guru yang memerintah gitu kan, lalu yang menghukum yang 5 tadi. Nah gitu. Jadi kembali lagi kita harus buat dulu kesepakatannya gitu. Nah ketika ada yang melanggar, apakah harus dengan kekerasan? Saya tanya lagi, ya, 3 blok kah? Gitu. Ya, kita ada undang-undang apa dulu? Perlindungan anak. Nah, itu untuk mensiasati atau menghindari hal dari undang-undang itu, makanya kita buat kesepakatan. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi apakah ada konsekuensi? Justru konsekuensinya itu ketika membuat kesepakatan.
konsekuensinya seperti apa. Misal kesiangan, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu kan hal yang positif, bukan dari tindakan apa kekerasan gitu. Nah, keluar dari anak gitu. Jadi istilahnya ketika salah gitu kan, jangan disalahkan dulu apa motivasi dia untuk melakukan tindakan itu gitu. Kalau misalkan salah, ya apa yang menjadi konsekuensinya gitu. Jadi kembali lagi ke awal tadi, peraturannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, di keyakinan kelas dulu harus kita kuat gitu. Baru kita bisa mengontrol mereka dengan segitiga prostitusi, segitiga restitusi. Halo. Bahaya bos. Bahaya. Gimana? Sedikit mungkin nambahin. Kalau kan tadi sekolah titik poinnya ada di kesepakatan atau keyakinan kelas. Tapi kalau tidak diimbangi dengan keyakinan yang lain, artinya misalnya sekolah ya, sekarang kan kita ada keyakinan sekolah lah, atau nilai norma sekolah gitu. Kalau keyakinan kelasnya misal, hal itu bisa saja kalau menurut di kelas kita, di kelas saya misal gitu ya. Kalau saya tidak melaksanakan tugas piket misalnya, saya siap untuk menyapu di halaman depan, misalnya gitu. Ya. Tapi mungkin kesepakatan yang di kelas lain mungkin berbeda gitu. Itu kadang-kadang sentimen yang negatifnya juga ada, udah dihukum. Padahal itu kesepakatan itu. Gitu. Nah, jadi perlu pengimbangnya gitu. Ya, kita sudah punya tata tertib sebenarnya, itu udah kesepakatan yang dibuat secara menyeluruh sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin, nah itu dalam penerapannya Bu, Bapak, karena kita belum bisa sama-sama, seperti dia belum bisa sama-sama, akhirnya budaya positifnya mungkin kalau naik tema juga tidak signifikan. Ya. Kalau kita mau naik signifikan dalam pengembangan budaya positif ini, ya kita sama-sama gitu. Ya, jadi ada guru yang diperlukan untuk memang keras gitu. Ada, tapi di belakang itu juga harus ada yang memang berlembut gitu. Karena memang karakter anak gitu kan ya. Seorang yang haus kekuasaan, tadi kebutuhan dasar kekuasaan, itu biasanya dengan power ditekannya gitu. Jadi harus ada penyeimbangnya gitu. Jadi makanya kalau saya tadi mendapat di mana posisi tadi tanya di mana posisi kita. Kalau saya ada di lima-limanya ada gitu. Ya saya akuin ada di situ. Saya pernah marah, saya juga pernah lembut, saya juga pernah tergantung dari kasusnya apa, seperti apa gitu ya. Jadi tetap segitiga ini tetap kita pakai. Dimanapun posisi kita gunakan. Jadi itu mungkin saya ayo kita budayakan ini. Kesepakatan kita sudah dibuat, keyakinan kita sudah dibuat dalam bentuk visi misi. Visi misi ini sudah dijabarkan. Dan walaupun saya juga belum paham realnya harus seperti apa, taunya unggul dan religius saja, hanya mengarah ke situ. Sementara kita sudah diunggul, unggul yang mana sementara ini kita belum dapatkan, ya unggul moncol atau enggak, ya. Terus di religius, kita baru dapat yang religius itu yang pembiasaan itu, sementara yang lainnya berarti kita tapi itu bukan ranah kita, ranah bersama kita saling mengingatkan seperti itu. Itu upaya, jadi keyakinan kelas itu harus diimbangi dengan yang lainnya ya. Jadi kecuali kalau dengan guru pribadi ya, saya juga ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan siswanya. Kalau tidak mengajar mau apa nih, karena kita kirim mau ini, tapi semuanya paham dan ketika melaksanakannya juga mereka enjoy. Intinya itu gitu. Jadi mereka legowo, tidak merasa susah. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih Bapak Ade untuk tambahannya. Jadi kembali lagi ya, kita bagaimana cara kita untuk memunculkan motivasi intrinsik peserta didik gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kita harus bisa mengajak mereka untuk bergabung atau untuk mengeluarkan pendapat mereka. Jadi
ketika membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan mata pelajaran atau sekolah, jadi mereka merasa diajak dan merasa ada di dalamnya gitu. Seperti itu. Jadi, nah ketika tadi muncul permasalahan dan apa konsekuensinya, kita kembali lagi ke posisi kontrol guru itu tadi ya. Memang harus ada 5-5-nya gitu. Tapi disarankan lebih baik ya manajer tadi gitu. Untuk menghindari undang-undang ke situ intinya gitu. Tapi memang kita harus ada di 5 posisi itu. Karena masalah siswa itu berbeda-beda. Karakter siswa itu berbeda-beda gitu. Dan karakter yang dibawanya itu ya jelas dari lingkungan di rumahnya gitu. Nah, bagaimana kita di sekolah untuk menghapus karakter-karakter yang dibawa yang tidak baik dari lingkungan di rumah. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada lagi? Pas? Boleh, silakan, ada 2 menit lagi. Ya, mungkin begini, saya mungkin hanya mengajak untuk berbagi ya. Dalam arti begini, selama ini kan jujur saja saya sudah cukup ketinggalan ya, dalam perkembangan IT. Baru kemarin mulai melek lagi. Ketika saya diperkenalkan ChatGPT, saya cuma punya ChatGPT-nya saja. Ternyata di luar sana banyak dan ChatGPT sudah banyak membantu. Kemarin dapat yang baru dengan yang mengerjakan yang kemarin Pak Jaya, saya benar-benar terbantu sekali dan ternyata memang filter di kita itu memang harus. Ketika kemarin itu kita mencoba membaca ya kita ternyata memang dibaca lebih baik gitu dibanding ChatGPT itu lebih saya lebih mengarah ke tulisan seperti itu. Jadi maksud saya begini, ketika ibu dan bapak mendapatkan hal-hal yang baru dan itu memang dirasa cukup ini seperti yang udahlah gitu. Kalau Pak Beno udah nyampein ini udah yang enak dipakai untuk kita. Nah kayaknya itu ini aja di share aja, jangan tanggung gitu ya. Soal ini lo enak lo untuk ini gitu. Sementara kan saya juga barusan terluka Pak Jaya sama ini yang lebih enak dengan ini dengan ini ya dengan ini. Ya saya sedikit buka barusan cuman keterbatasan di HP mungkin saling penglihatannya, jadi huruf-hurufnya kata kecil nanti saya coba semudah apa di RPP-nya seperti itu. Nah kalau dengan itu mungkin kita juga tidak akan kesulitan dari kemarin gitu. Ya, jadi Ibu dan Bapak, jadi ada perubahan apapun tentang teknologi ini karena zaman sekarang itu memang cepat sekali perubahannya, apalagi generasi ya kita lah ya yang notabene-nya ngikutinnya agak lambat gitu, ayo kita share bagi-bagi bareng-bareng gitu. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ketinggalan, terutama kita lah gitu yang notabene-nya angkatan 70-an. Gitu. Ya, terima kasih Bang, itu harus kita bagi supaya kita memang bisa mencapai keunggul itu tadi seperti itu. Terima kasih. Bapak dan Ibu tidak ada lagi, masih ada yang maju? Sudah masih apa ya? Karena ini juga sudah sampai dengan jam 15, sudah lebih 1 menit dari yang kita sepakati tadi bersama. Bapak Ibu, berarti berakhir pula tentang Pak Firman tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan Pak Firman sebetulnya sudah kita lakukan sebetulnya dengan cara kita masing-masing begitu. Dan tidak jauh-jauh juga dari apa yang dibicarakan di budaya positif. Khususnya Komo wali kelas yang menghadapi dengan siswa ya dan orang tua, itu tidak jauh-jauh dari budaya positif. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin kesini budaya positifnya semakin lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Kita saja Bapak dan Ibu ya, kalau ini tidak ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Selalu sehat, mudah-mudahan kita bertemu di bulan yang datang. Bapak dan Ibu jangan dulu beranjak dari kursi, walaupun saya sendiri sudah menyebutkan ya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.